Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu, dan khususnya nikmat Islam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan kitab Prinsip Dasar Islam atau buku tentang prinsip dasar Islam yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kurang lebih kita masuk pada pertemuan yang ke-6 atau yang ke-7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar agama, begitu pula keistiqomahan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang insyaallah kita masuk pada poin berikutnya. Kita masuk pada poin tentang kesyirikan dan bahaya dari kesyirikan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasannya kesyirikan merupakan bentuk kemaksiatan terbesar yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik merupakan sebesar-besar kezaliman, sebagaimana yang Allah sebutkan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah sebesar-besar kezaliman dan sebesar-besar dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni pelakunya kecuali pelakunya mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk-bentuk kesyirikan, di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih merajalela sampai saat ini, kata muallif di sini, di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin, yaitu meminta suatu maslahat atau dijauhkan dari mudarat, bahaya baik kepada kuburan, kuburan siapapun ini, bernazar, begitu pula menyembelih hewan untuk mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, dahulu ketika kita membuka lembaran-lembaran kisah, sungguh dahulu orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, mereka itu meyakini bahwasannya Allah lah yang menciptakan mereka, Allah lah yang memberi rizki kepada mereka. Akan tetapi bersamaan dengan itu pula mereka berdoa, meminta, menyeru kepada orang-orang yang mereka anggap baik, dalam bentuk berhala-berhala, sebagai wasilah perantara untuk semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah menurut prasangkaan mereka. Jadi dahulu orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah,
mereka itu meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka Allah, yang memberi rizki kepada mereka adalah Allah. Tapi bersamaan dengan itu mereka masih berdoa kepada berhala-berhala mereka. Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan meridhai perbuatan mereka yang mereka menjadikan perantara dalam doa. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat ke-39 ayat 3, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah sesembahan-sesembahan kami ini, berhala-berhala kami ini. Lah, kami nggak menyembah, kata mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini dulu orang-orang zaman jahiliyah, orang kafir, orang musyrik di zaman jahiliyah. Jadi ketika mereka dikatakan mereka ini, kenapa kalian menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Apa jawab mereka? Kami ini tidak menyembah mereka. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah berhala-berhala kami ini. Kami ini menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inilah yang terjadi saat ini pula. Ketika banyak orang meminta-minta kepada kuburan dan lain sebagainya, alasan mereka ini. Bahkan ada yang mengatakan, kami ini banyak dosa, nih kami langsung jaluk kepada Allah. Kok nggak pantas, masuk orang banyak dosa, kok minta langsung kepada Allah. Makanya mereka lewatkan perantara kuburan-kuburan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya Allah huwas sami'ud du'a, maha mendengar doa hamba-hambanya. Minta aja kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku akan aku berikan apa yang kalian minta. Maka tidaklah pantas seorang mukmin, seorang muslim yang dia mengaku beribadah kepada Allah, yang mereka mengucapkan kalimat syahadat, kemudian mereka masih berdoa kepada kuburan-kuburan itu. Meminta suatu maslahat, dijauhkan dari madarat kepada kuburan-kuburan. Bukankah syariat untuk ziarah adalah untuk mendoakan jenazah, untuk mengikat kematian? Disyariatkannya ziarah kubur itu adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian, agar kita ingat akan kematian itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula di antara kesyirikan yang masih banyak merajalela adalah menyembelih hewan untuk berhala-berhala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ketahuilah menyembelih adalah ibadah, nazar adalah ibadah, doa adalah ibadah. Dan doa ini, ibadah-ibadah ini hanya boleh ditujukan kepada Allah, nggak boleh ditujukan kepada yang lainnya. Tetapi inilah fenomena saat ini, banyak terjadi saat ini. Makanya dakwah tauhid ini hendaknya senantiasa disampaikan. Dakwah tauhid dan mengingatkan manusia akan bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun orang-orang saat ini ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, Allah. Yang memberi rizki, Allah. Tapi mereka masih berdoa kepada selain Allah. Dan ini pun terjadi di zaman jahiliyah terdahulu. Orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka juga meyakini yang menciptakan langit Allah, yang memberi rizki Allah. Tapi mereka berdoa
ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan kepada mereka, ya, ketika disampaikan kepada mereka, apa jawab mereka? Ya, jawab mereka persis, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami melakukan ini semua melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin antara lain, mereka mempercayai dan mendatangi dukun, para tidak normal, tukang sihir, tukang ramal, dan yang seperti itu. Ya, kepada dukun-dukun. Yang dimaksud dukun di sini adalah ya dukun yang berkaitan dengan masalah mereka menyatakan, "Wah, saya mengetahui ilmu gaib. Wah, itu di sana, itu di sana." Karena di Jawa itu ada macam-macam nih dukun itu, ada dukun pijet, itu di Jawa juga disebut dukun, ya, yang tukang mijet orang itu disebut dukun pijet. Maka jangan salah persepsi dulu, harus dipahami terlebih dahulu. Konteks kalimat ketika kita berbicara di sini adalah yang dimaksud adalah dukun di sini adalah yang mereka meyakini dirinya ini bahwasanya mereka ini mengetahui yang gaib. Ya, adapun ya dukun-dukun seperti yang disebutkan di Jawa itu ada dukun pijet, ya, ono dukun bayi, ya, yang biasa kalau di Jawa dulu orang yang menolong orang yang sering lahiran itu disebut dukun bayi, yang biasa ya membantu memandikan bayi yang baru lahir, kemudian bantu persalinan, itu juga disebut dukun. Makanya harus dipahami konteks kalimatnya biar tidak disalah artikan, biar juga nggak salah tompo, ya. Ini yang dimaksud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman meyakini tidak ada yang tahu perkara gaib, urusan gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Surat An-Naml, surat ke-27 ayat 65. Jadi tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Maka sungguh aneh ketika ada orang-orang gak normal, kemudian ada yang mempercayai mereka. Mereka mengatakan, oh kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kadzab, pendusta mereka ini. Ya, mereka ini kadzab, pendusta. Baru Nabi Muhammad ketika ditanya, fa akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang kapan datangnya hari kiamat. Apa jawab Nabi Muhammad? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya dan yang menanya sama-sama tidak tahu. Podo-podo nggak ngerti ini Nabi Muhammad. Kemudian datang nih orang-orang nggak normal kemudian mengatakan, "Oh, kiamat tanggal sekian, bulan sekian." Maka jangan percaya dengan para tidak normal itu. Termasuk nggak usah nonton tontonan yang demikian. Nah, termasuk ya bagi para remaja nggak usah percaya dengan ramalan-ramalan bintang atau zodiak itu. Itu isinya kadzab semuanya. Ya, itu isinya kadzab, dusta semuanya itu. Maka jangan percaya. Begitu pula ma'asyiral muslimin, Allah berfirman di dalam surat ke-72 ayat 26 sampai 27, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala terkadang mengabarkan, yang beritahukan sebagian perkara gaib itu kepada rasul yang dikehendaki. Sebenarnya rasul juga nggak tahu perkara gaib kecuali apa yang sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap yang enggak, permasalahan gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Seorang rasul pun tidak tahu kecuali sebagian kecil yang Allah kabarkan kepada mereka. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtadha mir rasulin
fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya, dialah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka tidak ada, ya, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Ya. Kecuali kepada Rasul yang diridhoi oleh Allah. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, ya, malaikat di muka dan di belakangnya. Surat Jin ayat 76 ayat 26 sampai 27. Ini ma'asyiral muslim. Jadi tidak ada yang tahu perkara gaib. Tapi anehnya saat ini ketika banyak orang-orang yang menyatakan dirinya tahu perkara gaib, ya, yang meramalkan seperti yang kemarin sempat heboh, ya, wanita tidak normal mungkin atau bagaimana, tukang ramal, ya, naudzubillah, yang mana meramalkan sesuatu. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, barang siapa yang mendatangi mereka, bertanya kepada mereka, maka salatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa mendatangi arraf, ya, tukang ramal, maka dia bertanya tentang sesuatu, ketahuilah maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Rawahu Muslim. Dan dia tetap ada kewajiban sholat ini. Bukan berarti sholatnya nggak diterima 40 hari kemudian nggak sholat. Ya, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Nggak dapat pahala walaupun sholatnya sah di dalam menggugurkan kewajiban. Sholatnya sah, tapi secara pahala dia tidak mendapatkan sedikit pun pahalanya. Begitu pula Rasulullah bersabda dalam hadis lain, man ata haidhon aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi, ya, wanita atau mendatangi, menggauli wanita yang sedang haid, ya, atau mendatangi mereka dari duburnya, atau mendatangi dukun, maka dia telah mengingkari, ya, telah kufur kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad, ya, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia telah kafir kepada Al-Quran. Dan kafir di sini yang dimaksud adalah kufrun, yaitu kafir kecil atau shaghir, dan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, ini yang perlu dipahami. Karena seandainya ini kufur besar kata para ulama, maka tentunya sholatnya tidak diterima sepanjang masa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya ini perlu kita pahami dengan benar. Mendatangi tukang ramal adalah sebab seseorang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa bertanya kepada peramal, kepada dukun dan semacamnya ada beberapa macam. Yang pertama, sekedar bertanya saja, maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana teks hadis yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, bertanya kepada dukun, meyakininya, menganggap benar perkataannya, maka ini kekufuran karena pembenarannya tetap terhadap dukun tentang pengetahuan gaib berarti mendustakan terhadap Al-Quran. Ya. Ini yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, bertanya kepada dukun untuk mengujinya apabila dia orang yang benar atau pendusta, bukan untuk mengambil perkataannya. Ya, jadi kita tanya tujuannya untuk apa tadi? Mengujinya, bukan untuk mengambil sedikit pun perkataannya. Lah. Termasuk dan hal ini maka tidak mengapa. Yang keempat, bertanya kepada dukun untuk menampakkan kelemahannya, kedustaannya. Ya, ini yang keempat. Jadi tanya juga ada beberapa hal ini yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, mempercayai jimat dan sebagainya. Naudzubillah. Ya, saat ini terkadang ketika orang sedang dililit oleh masalah, ya datang ke dukun kemudian minta jimat. Jimat panglaris, nek dagangan nikah laris ben laris. Ngelek panglaris, jimat dan semisalnya. Dan ini masih banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Padahal ini jelas-jelas dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara ala adu di rajulin halqatan aurahu qala min sufrin. Bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di lengan seorang pria gelang yang dinampakkan padanya. Ya. Faqala waihaka ma hadihi qala minal wahinah. Ya. Ketika pria tersebut menampakkan kepada baginda Rasulullah dan pria tersebut berkata bahwa gelang tersebut terbuat dari kuningan, lalu Rasul berkata, untuk apa engkau memakainya? Ya. Untuk apa engkau memakainya? Kenapa engkau memakai hal itu? Amma innaha la taziduka illa wahnan in bidha anka fa innaka law mitta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Ya. Ketika tadi ditanya untuk apa minal wahinah, dia tadi menjawab ini dipasang untuk mencegah dari wahinah, yaitu penyakit yang ada di lengan atas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa atau bersabda, gelang tadi malah membuatmu semakin lemah, buanglah. Ya, in bidha anka fa innaka law mitta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Seandainya engkau mati dalam keadaan masih mengenakan gelang tersebut, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Jadi orang ini menganggap, termasuk menganggap ini adalah sebab kesembuhan, yang sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Dia menggantungkan kepada gelang atau jimat tersebut. Makanya Rasulullah menyampaikan, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada Allahu lahu. Siapa yang menggantungkan hati mereka pada jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Ini juga sampaikan pada orang-orang yang memakai jimat dalam urusan perdagangan atau yang lain sebagainya. Wah, aku gawe iki ben laris, ketahuilah siapa yang menggantungkan hati mereka pada jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Kan mereka berharap ben dagangannya laris, lah rusak malah urusannya. Ya, cerai berai semua urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan hati mereka pada kerang atau sesuatu yang untuk mencegah dari ain, yaitu penyakit, yaitu mata hasad atau iri, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan. Dalam riwayat yang disebutkan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah jimat, maka ia telah berbuat kesyirikan. Inilah ma'asyiral muslim. Maka kita hati-hati. Ya, berhati-hatilah dengan hal tersebut. Maka pentingnya kita mempelajari tentang tauhid, tentang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan segala bentuk kesyirikan. Yang sebenarnya saat ini masih merajalela nih buat bentuk-bentuk kesyirikan. Betapa banyak orang yang masih menggantungkan dirinya kepada jimat-jimat, ya, kepada jimat dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada poin berikutnya terkait masalah
tentang kesyirikan ini, ya, ancaman bagi kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya orang yang berbuat kesyirikan, ya, orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik jika ia meninggal mati dalam kemusyrikan tersebut dan tidak bertaubat. Ya, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan jika dia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Ini orang ini berbuat kesyirikan dan semasa hidupnya tidak bertaubat kepada Allah, terus berada dalam kubangan kesyirikan. Maka sungguh bila ada orang yang melakukan demikian dan mati dalam keadaan kemusyrikan dan tidak bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala, maka ingatlah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48, begitu juga An-Nisa ayat 116. Di sana Allah tegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah berbuat syirik, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Ya. Orang yang berbuat kesyirikan sungguh dia telah melakukan dosa yang besar, dosa yang sangat besar. Karena inna syirka la dzulmun azim. Ya. Kesyirikan adalah benar-benar sesuatu yang besar. Maka sesuatu yang besar ini loh hendaknya diperhatikan. Jaga diri kita, keluarga kita dari perbuatan tersebut. Ya, minta kepada Allah agar kita dijauhkan, minta kepada Allah agar keluarga juga dijauhkan. Sungguh kesyirikan ini akan menghapuskan amal-amal kita. Ya, sungguh kesyirikan ini akan menghapuskan pahala seluruh kebaikan kita. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jika manusia itu mempersekutukan Allah dengan yang lain, la habita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan, lenyap habis. Jika sudah lenyap habis, maka jelas bila Allah tekankan dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya. Haram bagi mereka surga dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang zalim itu seorang pun penolong. Perhatikanlah ayat tersebut, ma'asyiral muslimin. Ya. Ini kita menyampaikan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan kita mengklaim diri kita, oh koyo sing duwe kunci surga. Lah, ini Allah yang menyebutkan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Surat Al-Maidah ayat 72, bahwasannya di antara bahaya atau akibat dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia, Allah haramkan atas mereka surga dan tempat mereka adalah di neraka. Dan sungguh bagi orang-orang yang zalim karena kesyirikannya termasuk la zulmun azim,
Kesyirikan yang sangat besar atau kezaliman yang sangat besar ini adalah syirik. Bagaimana tidak Allah yang beri dia rizki, Allah yang menciptakan mereka, tapi mereka nggak mau beribadah kepada Allah. Sungguh besar akibat, bahaya, dampak yang didapatkan bagi orang-orang yang berbuat syirik. Jika mereka berbuat kesyirikan, ya, sampai dia meninggal gak bertaubat atas perbuatannya tersebut, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Jika orang ini berbuat kesyirikan, belum bertaubat sampai meninggalnya, faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Maka benar biar dalam bentuk kasih sayangnya Allah, ya, Allah utus nih para rasul untuk mengingatkan manusia, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh aku mengutus, ya, fi kulli ummah, pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyampaikan apa? An i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah, hindarilah yang namanya sesembahan selain Allah. Inilah ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Makanya ketika kita menyampaikan dakwah tauhid ini adalah dalam bentuk, ya, perhatian kita terhadap umat. Dalam bentuk perhatian kita. Karena sungguh orang-orang yang amalnya setinggi gunung pun, amalannya seluas samudra, banyak sekali, kemudian mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Surat Al-An'am ayat 88. Begitu pula firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dua ayat ini menjelaskan barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka seluruh amal kebaikan yang pernah dilakukannya akan dihapus oleh Allah, baik sholatnya, puasanya, ya, sedekahnya, semuanya. Adapun kemudian jika bertaubat, dia kembali bertaubat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala-pahala kebaikan yang ia kerjakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, ya, bahwasannya ketika kita tahu tentang bahaya dan dampak kesyirikan, ya, mari kita bahas juga beberapa, ya, bahaya dari kesyirikan ini. Kita ketahui beberapa poin tadi bahwasannya dosa kesyirikan ini Allah tidak akan ampuni. Begitu pula ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga. Allah haramkan surga bagi orang-orang yang sampai meninggalnya belum bertaubat kepada Allah dan dia masih dalam keadaan berbuat kesyirikan. Dan di antara bahaya kesyirikan yang lainnya, bahwasannya segala kejelekan di dunia dan di akhirat diakibatkan oleh syirik ini, ya, diakibatkan oleh kesyirikan ini. Dan sebab utama kesulitan dunia dan akhirat pun adalah karena kesyirikan. Makanya jaga diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Tanamkan nih bener-bener
Tanamkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan kewajiban untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga atas orang-orang yang berbuat syirik. Allah haramkan atas mereka. Haram bagi mereka untuk berbuat kesyirikan ini. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin yang berbahagia? Karena ingat, kesyirikan ini adalah sebesar-besarnya, seburuk-buruknya perbuatan yang dilakukan seorang hamba atas Rabb-nya. Ya. Makanya Allah memberi mereka rizki, Allah memberi mereka kesehatan, Allah memberikan nikmat-nikmat kepadanya. Allah berikan mereka nikmat sehat, Allah berikan mereka kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kemudian mereka mengibadahi selain Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Ketika kalian bertanya siapa yang menciptakan kalian, fasayaqulunallah, mereka akan menjawab. Ketika kalian bertanya kepada mereka siapa yang memberikan kalian rizki, Allah. Tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Sungguh kesyirikan yang mereka perbuat, kesyirikan yang mereka kerjakan akan mengantarkan mereka mendapatkan kesulitan-kesulitan, kejelekan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka sungguh rasa khawatir ya akan menghinggapi diri-diri mereka. Karena apa? Lepasnya rasa aman. Ini semua karena apa? Karena kesyirikan yang mereka perbuat. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya apa? Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan, mereka akan mendapatkan petunjuk. Kebalikannya apa? Orang-orang yang mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka tidak akan mendapatkan keamanan. Ada rasa cemas dalam diri mereka, rasa khawatir dalam diri-diri mereka, dan mereka jauh dari petunjuk. Ya, mereka jauh dari petunjuk. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan, dan orang-orang yang buat kesyirikan, ya, sebagaimana Allah tegaskan, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah tersesat jauh sejauh-jauhnya. Karena apa? Sebagaimana ayat yang sebelumnya tadi kita katakan, mereka tidak mendapati petunjuk. Kenapa mereka tidak mendapati petunjuk? Mereka mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Ya, mereka campur adukkan ini. Mereka campur adukkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka sekali lagi jaga diri kita, jaga keluarga kita, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan tersebut. Ya, jaga diri kita. Jangan sampai hanya karena ingin dagangan laris, hanya karena ingin kaya, ya, kemudian engkau menggadaikan akidahmu. Jangan hanya karena pasangan engkau meninggalkan agamamu. Lah, jangan. Ya, hanya karena pasangan kemudian engkau rela melepas agamamu. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Sebagaimana tadi di awal kita sampaikan, orang-orang yang berbuat syirkul akbar, Allah Jalla wa'ala haramkan surga untuk mereka. Sebagaimana tadi kita sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 72, begitu pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Ingatlah bitokoh, ya, hadis bitokoh, kartu, ya, kartu yang di dalamnya ya ada kalimat la ilaha illallah. Itu dapat mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Adapun waman mata yusyriku billahi syai'a dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Rawahu Muslim. Makanya sekali lagi jangan engkau tanggalkan agamamu hanya karena untuk dunia. Jangan kau tanggalkan agamamu hanya untuk urusan dunia saja, apalagi hanya karena pasangan engkau rela melepaskan agamamu. Naudzubillah, naif sekali ini. Ya. Sangat naudzubillah, sangat naif bila demikian. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh syirkul akbar, kesyirikan kepada Allah yang besar ini, ya, syirkul akbar ini akan membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Amalannya sudah tidak berguna lagi karena dia menyekutukan Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, ya, mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk ini. Ini Allah berikan mereka rizki. Ini Allah berikan mereka kesehatan. Allah berikan kesempatan. Allah berikan nikmat-nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi mereka menyekutukan Allah. Mereka berbuat kesyirikan. Ya. Dan di antara bentuk-bentuk keburukan atau akibat buruk berbuat syirik ini, ketahuilah bahwasanya syirik ini adalah sejelek-jelek perbuatan, zalim, dan sejelek-jelek dosa. Sebagaimana Luqman berkata libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Begitu pula firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Maka sekali lagi jaga diri kita, jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Di antara hal yang menjadikan seseorang kekal di dalam neraka adalah berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Jaga benar-benar keluarga kita ini. Makanya tanamkan sejak kecil agama kepada mereka. Tanamkan tauhid. Kaum muslimin yang berbahagia. Dan masih banyak lagi bahaya dari sebuah kesyirikan ini. Karena ya, banyak hadis-hadis yang menyebutkan hal tersebut. Bahkan syirik mampu menghapuskan cahaya fitrah seorang hamba. Lihatlah, ya, Allah berfirman, fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. Ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetaplah kalian, ya, fitrah Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan. Tidak ada perubahan ada fitrah tersebut. Itulah agama yang lurus. Sebagaimana seorang anak yang lahir, dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya anak lahir itu dalam keadaan fitrah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Fitrahnya anak adalah menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ini tapi kedua orang tuanya yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, Majusi. Maka perhatikan benar-benar. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Kemudian di antara bahaya kesyirikan yang lainnya yang terakhir bahasanya syirik besar menyebabkan permusuhan antara pelakunya dengan orang-orang yang beriman. Maka sekali lagi, jangan sampai keluarga kita ini nantinya berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dampaknya luar biasa. Ya, dampaknya luar biasa. Tanamkan mereka sejak dini untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua jangan sampai salah memilih sekolah buat anak. Makanya orang tua jangan sampai salah menanamkan pelajaran kepada anak. Ajarkan kepada mereka kewajiban seorang hamba kepada Rabb-Nya, yaitu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tanamkan ini kepada anak. Sampaikan ini kepada anak-anak kita. Ini tugas kita, beribadah nak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita beribadah ini. Bukan yang lainnya. Tugas kita ya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, kita masuk poin yang berikutnya, yaitu pengertian syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pembahasan tentang bahaya kesyirikan sudah kita selesaikan ya. Sekarang kita masuk tentang pengertian syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan ya, bisa dilihat dalam syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah oleh Syekh Utsaimin nanti di sana. Begitu juga akan kita kupas pada hari ini, bahwasannya bentuk ya makna dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Jadi makna syahadat Muhammad Rasulullah Bismillah. Makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fima amara, mentaati apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Konsekuensi dari kalimat syahadatu anna Muhammadar Rasulullah yaitu ta'atuhu fima amara, mentaati perintah dari baginda Rasulullah tanpa perlu membantah. Ya, taati, karena sejatinya ketaatan kepada Rasulullah adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Karena Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berkata kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh waman yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul azim, ya. Wa dzalikal fawzul azim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Makanya ketika datang perintah
dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah. Ya, lakukan. Tugas kita adalah mentaati perintah dari baginda Rasulullah, karena sejatinya perintah dari Rasulullah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul tidak berbicara sesuai hawa nafsunya. Rasul berbicara adalah in huwa illa wahyu yuha. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua adalah watasdiquhu fima akhbaro, membenarkan apa-apa yang beliau sampaikan, dibenarkan apa yang datang dari beliau. Meskipun kadang-kadang tidak masuk akal secara logika kalian, logika manusia, tugas kita adalah membenarkan, sebagaimana contoh peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah memperjalankan Rasulullah, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linurihi. Ya, Allah jalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini antar negara ini. Satu malam. Ya. Tugas kita adalah membenarkan. Dan Allah perintahkan kita dalam surat Al-Hadid ayat 28, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa aminu bi rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berimanlah kalian. Benarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang beliau kabarkan. Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Membenarkan apa yang datang dari baginda Rasulullah. Seperti apa? Dibenarkan. Ya. Nggak usah ngeyel gitu loh. Ya, nggak usah ngeyel. Apa yang datang dari Rasulullah? Sekali lagi, Rasulullah berkata tidak sesuai hawa nafsunya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sesuai dengan, bersabda sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana perintah mengusap khuf, sepatu yang diusap atasnya, padahal sing ge mlaku ya delama sing ngisori, tapi sing diusap atase. Sudah, tugas kita membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa-apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Apa yang diperintahkan, ya, apa yang diberikan kepadamu terima, apa yang dilarang tinggalkan. Penak prinsipnya itu. Yang diperintahkan lakukan, yang dilarang tinggalkan. Selesai sudah. Ya. Inilah ma'asyiral muslimin konsepnya. Apa yang diperintahkan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang diberikan Rasul kepadamu terima dia, dan apa yang dilarang bagimu tinggalkan dia. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ya, di antara makna kalimat syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidaklah kita beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Sebagaimana kita tahu syarat diterimanya suatu amal ibadah adalah ikhlas dan mutaba'ah, mencontoh. Ya, ini syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba, ikhlas.
Dan yang kedua, mutabaah, mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya harus ada, hilang salah satunya maka tidak diterima amalan ibadah tersebut. Ini ada orang sholat nih ikhlas karena Allah, tapi nggak mencontoh Nabi, nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang disyariatkan, maka ditolak, tidak diterima. Ini ada orang sholat sesuai dengan apa yang disyariatkan, tapi nggak ikhlas juga, nggak diterima. Makanya dua hal ini harus ada. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a, dan tidaklah beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan. Makanya perhatikan ketika kita beribadah kepada Allah, sudahkah sesuai dengan apa yang disyariatkan? Lah untuk tahu ini sudah sesuai syariat apa belum? Ya dengan belajar. Mustahil kita ngerti ini syariatnya, ini diperintahkan, ini dilarang, ini makruh tanpa kita belajar. Makanya nggak mungkin ibadah itu bisa bagus, ya kualitasnya, bila tidak didasari dengan ilmu agama. Ya makanya pentingnya kita belajar agama, ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Sisihkan dari hari-hari kita, dari waktu-waktu kita itu untuk belajar agama, untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Raketang sedino, ya, itu ada sekian jam yang kita gunakan untuk belajar agama, untuk mendalami ilmu agama. Jangan sampai waktu kita tersibukkan, dihabiskan untuk urusan dunia, sedangkan kita dalam beribadah butuh ilmu. Kita butuh ilmu ini. Nggak mungkin bisa beribadah dengan baik kalau kita nggak paham ilmunya. Ya, makanya ini juga kita sampaikan. Ya, pada kajian-kajian di tempat yang lain tentang ya seorang hamba hendaknya memiliki ilmu, berilmu sebelum berkata, berilmu sebelum beramal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi katakan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad. Ya, bukti cintamu kepada Allah itu buktikan dengan engkau mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikuti syariatnya. Jangan menyelisihi. Ya, jangan menyelisihi apa yang datang dari Allah. Ya, apa yang datang dari Rasulullah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, apa yang diberikan Rasul kepadamu, terima. Apa yang dilarang, tinggalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah poin-poin kajian kita pada sore hari ini. Ya, kita telah bahas tentang bahaya kesyirikan dan makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Setidaknya ada 4 hal tadi tentang makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Hendaknya seorang itu mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Ya. Tanpa ngenyang. Sami'na wa ata'na. Aja sami'na wa tak pikir-pikir dhisik, ya. Ta'atu fi mawara. Apa yang diperintahkan kita taati. Aja dipikir-pikir sih, taati. Wa tasdiqu fi ma akhbara, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Maka ketika ada ucapan manusia bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil ya apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu manha anhu wa zajara, menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Ya, meskipun semua orang mengatakan oh enggak apa-apa, tapi kalau sudah dilarang tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ya. Tinggalkan ini. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan riba itu haram, tinggalkan sudah. Meskipun ada orang yang mengatakan oh enggak apa-apa ini. Ya, tinggalkan sudah, tinggalkan. Sekalipun seluruh orang menyatakan oh enggak apa-apa, kalau Nabi mengatakan haram ya haram gitu. Ini.
Kemudian wa alla yu'badallah illa bima syara'a, dan tidaklah beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat, bukan sesuai hawa nafsu kita. Ya, beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat. Ini harusnya yang perlu kita pahami, ya, beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat. Sekali lagi, maka disinilah pentingnya kita belajar agama, kita mempelajari ilmu agar kita mengerti mana syariat dan mana yang bukan, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini ya poin kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Ada satu pertanyaan yang tapi tidak sesuai dengan tema, insya Allah nanti akan kita jawab secara jabri saja. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pada poin berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang keutamaan tauhid. Ya, tadi kita bahas tentang bahaya kesyirikan. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang keutamaan tauhid itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.